Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7 wilayah Sentani Timur. Saya percaya pemirsa sekalian dalam keadaan yang sehat, bahagia bersama rumah tangga. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam seminar kesehatan pada malam yang ketiga. Saya coba akan mengingatkan kembali pelajaran kesehatan yang sudah kita ikuti kemarin malam. Nasibmu ada di dalam piringmu. Nasibmu ada di dalam piringmu. Masih kita ingat ada berapa kelas makanan? Makanan kelas 1. Makanan menu Allah sediakan dalam Kejadian 1 ayat 29. Allah menyediakan satu menu, yaitu biji-bijian dan buah-buahan yang akan menjadi makananmu. Menu kelas 2 ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 18. Ketika manusia keluar dari Taman Eden, Allah menyediakan makanan, yaitu makanan hijau, tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanan mereka, sayur-sayuran. Dan makanan kelas 1 dan 2 setelah manusia jatuh dalam dosa, masih ingat? Bisa, buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Makanan kelas 3 setelah manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Allah melihat bahwa manusia butuh makanan, tetapi air bah telah menyapu bersih semua tumbuh-tumbuhan. Yang ada hanya makanan yang ada di dalam bahtera, yaitu binatang. Binatang haram dan juga binatang halal. Tetapi firman Tuhan katakan yang boleh dimakan adalah binatang halal tentunya, dengan mengolahnya tanpa lemak dan darah. Masih ingat makanan kelas 4 yang disebut dengan junk food? Makanan yang didesain oleh manusia, yang tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya untuk tubuh, hanya untuk memuaskan selera kita. Saya percaya kita akan memilih menu yang Allah telah sediakan, sehingga tujuan Tuhan adalah kita sehat dan kita bahagia. Pada malam hari ini, ketika kita mempelajari, baik itu pelajaran kesehatan, rumah tangga, yang dibutuhkan adalah pengendalian diri. Pada malam hari ini, saya ingin membahas satu topik, yaitu pengendalian diri. Tanpa ada pengendalian diri, segala sesuatu yang kita rindukan tidak akan tercapai. Tanpa ada pengendalian diri. Apa yang dimaksud? Apa yang harus kita kendalikan? Berita gembira adalah bahwa mereka yang sudah hidup terbelenggu oleh kebiasaan, ketagihan pilihan-pilihan yang buruk, ketagihan yang dapat membuat mereka hidup bebas. Tapi jika mereka mau menerima kemerdekaannya, Allah menyediakannya. Tidak ada yang terlalu berat bagi Allah. Allah menyediakannya. Malam hari ini ada satu mahakarya Allah yang luar biasa. Satu mahakarya yang Allah buat dalam tubuh kita manusia adalah otak manusia. Otak saudara dan saya. Berapa berat otak kita? Adalah 3 pounds. Otak yang Allah berikan. Allah telah memberikan kita otak untuk kita berpikir, untuk kita dapat berbuat, untuk kita dapat mengambil keputusan. Benteng atau pusat komando dari keajaiban ini adalah
lobus frontalis atau frontal lobe atau yang kita sebut dengan otak bagian depan. Ini adalah satu kawasan untuk memilih. Ini adalah satu kawasan di mana Allah jadikan, di mana ini adalah satu tempat, adalah satu tempat untuk kita boleh berhubungan dengan Allah, untuk kita mengambil keputusan. Itulah sebabnya mengapa setan senantiasa ingin untuk mengaburkan, membingungkan bagian otak ini. Lobus frontalis atau otak bagian depan adalah kedudukan dari hati nurani. Kuasa akal budi dan kemauan kita itu menentukan kepribadian dan tabiat saudara dan saya. Lindungilah frontal lobe. Itu sebabnya anak-anak di rumah, termasuk juga saya, selalu kalau mau keluar, selalu saya ingatkan, pakai helm ketika kamu pakai motor. Kita harus lindungi otak bagian depan ini dari hal-hal yang merusak, baik itu dari dalam ataupun dari luar, agar supaya itu dipertahankan dalam kondisi yang tetap sempurna, di mana Allah berhubungan dengan kita manusia. Bagaimana dengan ketagihan menjadi begitu kuat sehingga orang memilih untuk ketagihan daripada merawat orang yang mereka cintai dalam hidup. Sangat menyedihkan ketika di dalam rumah kita dapati ada orang-orang yang ketagihan, yang tidak lagi memikirkan. Biasanya dalam penggunaan narkoba, yang menyebabkan ketagihan adalah suatu pengganti untuk sesuatu yang hilang dalam kehidupan. Jadi sesungguhnya ketika dia lari ke hal-hal yang negatif, dia lari ke obat-obatan, dia lari ke minuman keras, sesungguhnya ada sesuatu yang miss dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang sedang hilang dalam kehidupannya, dan itulah yang sebenarnya dia sedang rindukan, dia sedang cari. Stephen Grant dari Lembaga Nasional tentang Penyalahgunaan Obat mendefinisikan inti dari ketagihan adalah melakukan terus-menerus perilaku yang merusak diri walaupun ada akibat-akibat yang tidak baik. Kalau sudah ketagihan, dia tahu itu tidak baik. Saya banyak memberi arahan, nasihat kepada orang-orang muda, baik itu di jemaat maupun dari kalangan keluarga sendiri. Tetapi tidak gampang ketika mereka telah kecanduan. Ahli sosial David Sedlec menyatakan bahwa semua ini adalah gejala-gejala dari pria dan wanita yang sedang berusaha mencari Allah. Apakah mereka berusaha mengisi kekosongan dalam hidupnya? Saudara-saudara, kadangkala ketika kita melihat ada anak-anak muda yang sedang terjerumus dalam ketagihan hal-hal yang buruk, kadangkala kita berpikir negatif terhadap mereka. Tetapi ketika kita mendapatkan hasil penelitian ini, sebenarnya mereka sedang ada sesuatu yang hilang. Entah itu kasih sayang dari orang tua, entah itu kasih sayang dari siapa. Akhirnya mereka lari ke hal-hal yang negatif. Tetapi marilah kita mengasihi mereka. Marilah kita melindungi. Marilah kita mengasihi mereka. Vicky Griffin berkata, ketagihan dapat berbentuk bukan saja narkoba, bukan saja rokok dan minuman beralkohol, tetapi juga makanan. Judi, suka berbelanja, wah ini saya baca ini, wah ini ibu-ibu yang suka ke mall ya, termasuk saya juga mungkin. Bekerja berlebihan, olahraga berlebihan, seks yang tak dapat dikendalikan, televisi, internet, atau kegiatan apapun juga menjadi berlebihan, merusak akan otak kita, merusak akan kehidupan kita.
Apakah saya menyadari salah satu dari hal-hal itu? Perkembangan dari ketagihan. Mari coba kita lihat bagaimana perkembangan ketika orang-orang ini dalam suasana ketagihan. Tahap yang pertama, orang mulai mencoba bahan atau perilaku karena ingin tahu. Mungkin pertama dia, saya coba dulu, saya ingin mau tahu. Atau ada tekanan sosial untuk merasa nyaman. Dan yang kedua, akhirnya mereka menggunakan bahan atau perilaku untuk menghindari sesuatu karena merasa tidak nyaman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, perkembangan dari ketagihan. Mereka mengatur hari di seputar ketagihan itu. Mereka mulai atur, oh ini sebentar saya mau begini, sebentar saya mau ini, sebentar. Mereka mulai ngatur, bersedia mencuri. Oleh karena apa? Kalau dia mau cari obat atau dia mau cari sesuatu dan tidak ada uang, ya dia mungkin saja bisa mencuri. Bahkan dikatakan di sini, melalaikan keluarganya. Mungkin uang itu udah bisa dibelikan beras atau diberikan makanan, tetapi ketagihan akhirnya dia lebih penting untuk membelanjakan uang itu, untuk memenuhi, memuaskan kerinduan psikologisnya, emosionalnya, dan akhirnya dia tidak menghiraukan keluarga. Yang keempat, perkembangan dari ketagihan. Satu ketagihan sering menuntun kepada ketagihan yang lain. Artinya, dari satu ketagihan yang lain. Seberapa luaskah penyalahgunaan obat-obatan? Menurut laporan Badan PBB yang menangani obat-obatan, 15 juta pengguna heroin, morfin, dan opium. 13 juta pengguna kokain. 150 juta pengguna ganja minimal sekali setahun. Ini adalah laporan dari Badan PBB. Pelanggaran terhadap manakah yang paling umum di dalam hal ketagihan ini? Alkohol 76%, ganja 55%, kokain 48%, opium 27%, dan obat-obatan lain 26%. Satu ketagihan yang sangat menyedihkan ketika itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ketika terjadi di tengah-tengah lingkungan kita, yang ada suatu ironinya dari orang yang mengurusi. Contoh, dalam satu rumah ada yang sudah ketagihan, nyerinya membuat 4 kali lipat nyeri yang dirasakan oleh pasangannya atau anak-anaknya. Sangat sedih, sangat menyedihkan ketika di dalam keluarga ada yang terdapat seperti itu. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, alkohol menyebabkan hampir 4% kematian di seluruh dunia. Itu lebih daripada AIDS ataupun tuberkulosis atau kekerasan. Di seluruh dunia sekitar 2,5 juta orang mati setiap tahun akibat rokok. Penggunaan berbahaya dari alkohol adalah fatal untuk kelompok umur lebih muda. Dan alkohol adalah faktor risiko terutama dunia untuk kematian bagi para pria yang berumur 15 sampai 59 tahun. Alkohol mengganggu frontal lobe kita. Alkohol mengganggu lobus frontalis kita. Ia mengubah cara berpikir dan menyebabkan penyimpangan yang sangat realistis. Mencegah pertimbangan yang baik, menimbulkan resiko yang berbahaya.
Ia mempromosikan sikap agresif, marah. Oleh karena apa? Frontal lobe-nya sedang diganggu. Frontal lobe-nya sedang diganggu. Bahkan dia menyusahkan hubungan keluarga dan sahabat-sahabat. Peminum sosial memikirkan bahwa alkohol itu menenangkan, membuat dia gembira, memberikan rasa percaya diri. Pengalaman minum minuman keras dapat tampak manis, namun berubah menjadi pahit. Berubah menjadi pahit. Untuk kesehatan sesungguhnya, anggur itu sangat baik untuk kesehatan kita. Ketika kita gantikan anggur itu, kita buat jus daripada kita minum alkoholnya. Zat antioksidan yang mengurangi masalah jantung berasal dari kulit yang anggurnya ungu dan bukan dari alkohol. Minumlah jus anggur, karena itulah yang akan menolong kita justru menjadi kita sehat. Badan Kesehatan Sedunia WHO memperkirakan ada bahwa 1,3 miliar orang perokok di seluruh dunia, dan bahwa tembakau menyebabkan hampir 6 juta kematian setiap tahun dan menyebabkan 100 juta kematian sepanjang abad ke-20. Di sini ditunjukkan otak dari seorang yang bernama Ellen, seorang perokok yang menderita stroke. Otaknya tidak sempurna lagi, bisa dilihat nanti melalui slide. Otaknya tidak sempurna lagi oleh karena dia sudah stroke, oleh karena perokok berat. Otaknya sudah berlubang-lubang. Demikian juga dengan pusat kontrol dari pencegahan penyakit. Amerika Serikat menggambarkan pengguna tembakau penyebab tunggal yang paling dapat dicegah terhadap penyakit, cacat, dan kematian di Amerika Serikat. Kafein adalah minuman perangsang paling populer di dunia dan adalah bahan penyebab ketergantungan yang paling luas digunakan. Ditemukan di mana? Kafein ada pada kopi, ada pada minuman bersoda, dan banyak obat-obat yang penghilang rasa nyeri. Itu ada kafein di dalamnya. Kecanduan kafein, ketagihan sama dengan yang lainnya. Penggunaan kafein menyebabkan suatu ketergantungan kimiawi dan menyumbang kepada kegiatan yang menurunkan fungsi otak kita. Ini ada satu penemuan yang bagus sekali. Air terjun Niagara, 33 juta galon air meluncur di jurang daripada air terjun Niagara. Setiap 30 detik 33 juta galon air. Itulah jumlah kopi yang dikonsumsi orang Amerika setiap hari. Luar biasa penelitian ini. Bukan sedikit, 33 juta galon. Itulah yang dikonsumsi. Kemudian penyalahgunaan resep obat. Kita harus berhati-hati. Dan ketagihan judi. Ini juga masuk. Menurut para pakar, ketika mereka scan otak dari para penjudi berat itu, menunjukkan suatu hal di mana otak mereka tidak sempurna lagi, berlubang-lubang. Jadi judi juga berbahaya. Kenapa? Stres. Kalau dia kalah terus, dia pasti akan stres. Dan kecanduan seks. Kalau tadi sudah dikatakan dengan judi, sekarang seks. Seks juga kalau kita tidak tahu atur, kita bisa kecanduan. Kita bisa kecanduan. Oleh karena apa? Kita sudah punya istri, bisa saja kita pergi cari lagi yang di luar-luar. Oleh karena apa? Kita tidak ada pengendalian diri. Kemudian yang sekarang lagi tren,
anak-anak orang besar, yaitu apa? Kecanduan kepada internet. Masalah yang sedang berkembang di seluruh dunia. Semua usia terlibat. Dari anak kecil sampai besar terlibat. Menyembuhkan pikiran yang kecanduan, ada berita baiknya adalah otak bisa berubah. Saya kasih contoh. Kalau kita jalan di satu jalan, di satu lapangan yang rumputnya hijau. Kalau kita jalan terus di jalan itu, pasti bahwa jalan itu akan ada bekasnya. Bisa ya? Kita bisa paham ini. Jalan itu pasti ada tandanya, ada bekasnya. Tetapi kalau kita tidak jalan lagi di jalan itu jalan itu dia akan tertutup kembali oleh rumput-rumput. Demikian dengan kita. Kita kecanduan apapun, ketagihan apapun, Allah di dalam maha kuasanya, Dia rindu, Dia akan mengembalikan kita kepada yang semula. Kegiatan mental yang diarahkan dapat dipulihkan secara sistematis, mengubah fungsi otak kita. Banyak orang ketagihan, banyak yang cemas, depresi, menemukan kemerdekaan melalui terapi. Bisa melalui makan makanan yang sehat, melalui gerak badan, melalui meminum air yang banyak. Mereka akan belajar menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Agustinus berkata, seorang pakar, ada suatu kekosongan di bentuk Allah dalam setiap orang yang hanya bisa diisi oleh Allah. Seperti yang tadi, kita jangan khawatir. Kalaupun kita sudah ketagihan, kita sudah terlanjur, Allah dalam maha kuasanya, Dia bersedia. Kita bisa lihat nanti di slide, otak yang mana yang Anda inginkan. Apakah kita mau otak yang sehat, atau kita mau otak yang obat-obatan penuh dengan lubang-lubang, atau otak yang selalu heroin, alkohol, atau rokok? Tentunya Allah rindu, Allah memanggil kita agar kita kembali kepadanya. Tidak ada kata terlambat. Apapun kecanduan kita, baik kita seorang peminum minuman keras, perokok, kita sebagai pengguna narkoba, jangan pernah khawatir dengan Tuhan. Kita bisa mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan jadikan kita sebagai pemenang. Tuhan akan jadikan kita sebagai pemenang. Doa saya pada malam hari ini, doa saudara-saudara, saya menerima bahwa Yesus memiliki kuasa untuk membebaskan saya. Dan saya menerima kebebasan saya ini sekarang, ya Tuhan. Saya memilih untuk tidak menjadi budak kepada pria manapun, wanita manapun, makanan atau kimia apapun. Engkau Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki kuasa untuk membebaskan saya. Saya bawa pekabaran kesehatan pada malam hari ini, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.